حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني الكرام أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, segala puji dan sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat dan juga karunia-Nya, Allah Tabaraka wa ta'ala memperkenankan kita untuk bersimpuh duduk di salah satu taman dari taman-taman surga untuk mempelajari kitabullah dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mau mengikuti sunnahnya sampai datangnya hari kiamat kelak. Akhwanil kiram, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu yang mendatangkan ketenangan di dalam kehidupan ini apabila kita mempunyai rumah yang penuh dengan keindahan, bukan secara fisik tetapi keindahan dari kehidupan yang ada di dalamnya. Rumah merupakan anugerah dari Allah yang dengan keberadaan rumah banyak kemaslahatan, banyak kemanfaatan yang bisa kita gapai untuk kepentingan hidup kita di dunia ini dan kemaslahatan untuk di akhirat kita kelak. Oleh karena itu, orang yang Allah tidak beri rumah kepadanya, kita bisa bayangkan betapa sengsaranya hidup tanpa rumah. Misalnya orang yang hidup di kolong jembatan, di emperan tuku, atau berpindah dari satu tempat pengungsian kepada tempat pengungsian yang lain, itu sangat tersiksa. Makanya apabila seorang hamba dimudahkan oleh Allah hidup bersama keluarganya dalam sebuah rumah, ini nikmat yang luar biasa. Entah rumah itu miliknya sendiri atau barangkali dia masih ngontrak gitu. Tapi paling tidak dia mempunyai rumah demi untuk berbagai kemaslahatan di dalam hidup. Tidak hanya hidup di dunia, karena rumah juga jembatan untuk kita membekali diri bagi kehidupan akhirat.
Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim menyinggung tentang masalah ini di dalam surat An-Nahl ayat ke-80. Allah berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Dan Allah menjadikan dari rumah-rumah kalian sebagai tempat berdiam untuk kalian. Surat An-Nahl ayat ke-80. Ya. Sakanan yaitu tempat tinggal, tempat berdiam, tempat domisili dan yang semacamnya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, yadhkuru tabaraka wa ta'ala tamama ni'amihi ala ibadihi. Di sini Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan kesempurnaan nikmatnya atas segenap hambanya. Bima ja'ala lahum minal buyut, dengan rumah yang Allah berikan kepada mereka. Alladzi hiya sakanul lahum, yang mana rumah itu adalah tempat tinggal buat mereka. Ya'wuna ilaiha, mereka bisa berlindung di dalamnya. Wa yastatirun, mereka bisa menutupi diri di dalamnya. Wa yantafi'una biha, dan mereka bisa menggapai berbagai kemanfaatan dengan berada di dalamnya. Inilah fungsi daripada rumah. Ya. Sehingga khususnya bagi wanita, rumah adalah segalanya. Karena tempat mereka yang sesungguhnya bukan di luar rumah, tetapi di dalam rumah. Maka Allah memberikan perintahnya secara khusus bagi wanita di dalam Al-Quranul Karim. Ya, Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Allah berfirman, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan tinggallah kalian, wahai para wanita, di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian keluar bersolek seperti jahiliyah yang pertama. Maka rumah adalah segalanya buat wanita. Ya. Kalau wanita itu keluar rumah, maka berbagai ancaman, keburukan, kejelekan akan datang kepadanya. Ya. Dan tidak hanya sekedar keburukan yang akan menimpa dirinya, tapi juga akan berpengaruh kepada masyarakatnya. Banyak lahir keburukan di tengah masyarakat karena wanita-wanita yang berkeliaran di luar rumah. Karena setiap wanita yang keluar rumah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, istashrafaha syaitan. Ya, wanita itu disertai oleh syaitan. Meskipun dia pakai hijab, pakai pakaian yang syar'i. Jangan dikira kalau dia berpakaian dengan pakaian yang syar'i tidak akan timbul fitnah karenanya, tetap saja. Ya. Karena syaitan akan mencari cara untuk menimbulkan fitnah melalui wanita tersebut. Walaupun mereka cenderung lebih aman daripada yang tidak berhijab dengan hijab yang syar'i, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, hatta yu'rafna fala yu'dzain. Ya, mereka itu mudah dikenal dan tidak diganggu. Oleh karenanya besarnya fitnah wanita di luar rumah menunjukkan rumah adalah segalanya bagi wanita tersebut.
wanita-wanita salihah keberadaannya di dalam rumah, bukan di luar rumah. Ya. Sehingga dengan keberadaan para wanita yang selalu berada di dalam rumah dengan segala kegiatan mereka, ini akan meminimalisir keburukan dan kejelekan di tengah-tengah masyarakat muslimin. Ikhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka rumah adalah anugerah yang besar dari Allah tabaraka wa taala. Kalau seseorang dicabut oleh Allah nikmatnya dalam bentuk rumah sehingga dia tidak lagi mempunyai rumah, baik yang dia miliki sendiri ataupun dengan dia membayar kontraknya, maka ini adalah bencana yang Allah ujikan kepadanya. Dan bisa jadi itu adalah bentuk akibat kedurhakaannya kepada Allah tabaraka wa taala. Di dalam sejarah ada sebuah kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim, yang mana Allah tabaraka wa taala menyebutkan pengusiran dari rumah suatu kaum karena ulah kedurhakaan mereka sendiri, yaitu kisah tentang Bani An-Nadhir dari kalangan Yahudi, yang Allah tabaraka wa taala abadikan kisahnya secara lengkap di dalam surat Al-Hasyr. Sampai Ibn Abbas mengatakan bahwa surat Al-Hasyr itu adalah surat Bani Nadhir, karena isinya adalah tentang Bani Nadhir dan pengusiran mereka dari rumah mereka. Kata Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat yang kedua mengenai mereka Bani Nadhir, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari tempat-tempat kediaman mereka pada awal pengusiran. Sampai kemudian Allah katakan yukhribuna buyutahum biaidihim. Mereka itu merusak rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Wa aidil mu'minin, dan dengan tangan-tangan kaum mukminin. Lalu di akhir ayat Allah katakan fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berfikir, yang mempunyai mata hati. Nah, jadi kisahnya Bani Nadhir ini adalah salah satu kabilah dari kabilah-kabilah Yahudi yang ada di kota Madinah, yang melakukan perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hidup secara damai, ya, dan bersama-sama mengusir dan memerangi musuh yang menyerang mereka. Tapi disebutkan di dalam sejarahnya bahwa setelah perang Uhud, para pembesar-pembesar Quraisy selalu mengancam orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Ya. Nah, sampailah kemudian Bani Nadhir ini melakukan pengkhianatan. Jadi mereka mengundang Nabi SAW untuk datang ke suku mereka, bertemu dengan tokoh-tokoh agama mereka demi memperbincangkan tentang kemaslahatan mereka bersama di kota Madinah. Ketika Nabi SAW sudah bersiap-siap akan berangkat bersama para sahabatnya, ternyata datang berita kepada Nabi SAW bahwasanya mereka akan membunuh Nabi SAW di dalam pertemuan tersebut. Sehingga Nabi SAW di tengah perjalanan kembali pulang dan tidak melanjutkan perjalanan ke tempat mereka. Maka dari situ
Nabi SAW memutuskan untuk mengepung mereka. Mereka dikepung dalam beberapa hari atau beberapa minggu, sampai kemudian mereka menyerah dan mereka sepakat untuk diusir keluar dari kota Madinah. Mereka boleh membawa apa saja yang mereka punya selama bisa dipikul oleh unta-unta mereka, kecuali hanya senjata. Adapun senjata mereka harus tinggalkan. Maka disebutkan di dalam sejarahnya, mereka itu membongkar rumah-rumah mereka, pintu-pintu mereka, dinding-dindingnya. Nah itu yang Allah katakan, yukhribuna buyutahum biaidihim. Akibat ulah mereka berkhianat kepada Nabi SAW, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, mereka rusak rumah-rumah mereka sendiri dengan tangan-tangan mereka. Wa aidil mu'minin, dan dengan tangan-tangan kaum mukminin. Maka di akhir ayat Allah katakan fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah peringatan, ambillah pelajaran, ambillah hikmahnya, wahai orang-orang yang mempunyai mata hati. Artinya bahwa kita akan mengalami kesulitan, bahkan terusir dari rumah, ya, kita pailit. Apabila Allah tabaraka wa taala menghukum kita karena kita tidak menjaga nikmatnya tersebut di dalam kebaikan, tidak menjaga nikmatnya di dalam ridhonya, ya. Sehingga kita dibangkrutkan oleh Allah dan kita terusir dari rumah kita. Jangan dikira karena kita gagal di dalam usaha kita. Bisa jadi kegagalan itu tidak semata-mata karena kita ditipu orang, atau karena kita mengalami persaingan yang ketat dan sebagainya. Semua itu bisa jadi karena dimulai dari kedurhakaan kita, dari ketidakbecusan kita di dalam menjaga rumah dan memfungsikannya sebagaimana kehendak Allah tabaraka wa taala di dalam syariatnya. Coba lihat bagaimana peristiwa Bani Nadhir, ya, dan suku-suku Yahudi yang lainnya. Ini bukan satu-satunya. Bani Mustalik, ya, kemudian Bani Quraidah. Mereka terusir dari negeri mereka, dari kampung mereka, karena ulah mereka sendiri. Ya, mereka keluar dari rumahnya karena kedurhakaan mereka sendiri. Oleh karena itu umat Islam sangat memperhatikan urusan rumahnya. Karena rumah itu adalah tempat kita menggapai segala kemaslahatan dunia dan akhirat, dimulai dari rumah. Nah, ada beberapa alasan kenapa kita harus memperbaiki rumah kita. Harus kita rehab. Rehab bukan secara fisik. Ya, kalau secara fisik urusannya mudah. Tinggal kumpulkan uangnya, rehab secara fisik. Ya. Tapi yang lebih susah adalah merehabnya dari sisi agama. Bagaimana kita memperbaiki kehidupan yang ada di dalamnya. Karena bahagianya kita atau sengsaranya kita tergantung bagaimana kondisi kehidupan di dalam rumah kita. Ya. Oleh karena itu, kalau kondisi rumah itu tidak kondusif, maka ada orang yang lebih suka berada di luar rumah daripada di dalam rumah. Sampai ada istilah Bang Toyib nggak pulang-pulang gitu. Ya. Karena memang rumah itu sangat penting bagi seorang muslim. Ya. Kebahagiaannya dan kesengsaraannya tergantung kondisi rumahnya. Apakah baiti jannati atau baiti nari? Apakah rumahku itu adalah surgaku atau rumahku itu adalah api nerakaku? Nah, alasan yang pertama bagi seorang muslim kenapa dia harus memperbaiki rumahnya,
dan kehidupan yang ada di dalamnya. Alasan yang pertama karena rumah adalah tempat dia memperbaiki keluarganya. Ya. Dia diperintahkan oleh Allah untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka Allah. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, pada api neraka itu ada malaikat-malaikat yang keras, yang kasar. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka selalu memperbuat apa yang diminta dari mereka. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Kenapa kita harus memperbaiki rumah? Karena rumah adalah tempat kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Ya. Jadi urusan rumah ini bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi ini adalah nasib kita di dalam dua kehidupan, baik kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Alasan yang kedua, karena rumah akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat kelak, baik suami maupun istri. Suami akan dimintai pertanggungjawabannya tentang apa yang dipimpinnya terhadap keluarganya di dalam rumah, dan istri dimintai pertanggungjawabannya tentang bagaimana dia menjaga dan memelihara rumah yang telah ditempatkan oleh suaminya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, Innallaha ta'ala sa'ilu kulli ra'in amma istara'ah ahafidha dzalika am dhayya'ah, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala akan menuntut tanggung jawab dari setiap orang yang sudah Allah serahkan kepemimpinannya, apakah dia menjaga hal tersebut atau dia menyia-nyiakannya. Hatta yas'alar rajula an ahli baitih, sampai Allah juga akan memintai pertanggungjawaban seorang suami tentang keluarganya yang ada di rumahnya. Nah, juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyatih, dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang apa yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in fi baitihi wa mas'ulun anhu, dan seseorang bertanggung jawab tentang keluarganya yang ada di rumahnya dan akan dimintai pertanggungjawaban tersebut di hadapan Allah tabaraka wa taala. Nah, alasan yang ketiga, kenapa seorang harus memperbaiki rumahnya? Dari sisi kehidupan agama yang ada di dalamnya. Karena rumah merupakan tempat perlindungan dari fitnah. Tempat perlindungan dari fitnah berbagai kejelekan dan keburukan. Ya. Kalau rumah kita itu kondusif, ya, kemudian nuansanya agamis, orang-orang yang berada di dalamnya saling mendukung untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, rumah menjadi tempat paling aman di dalam kita berlindung dari berbagai macam fitnah. Ya, fitnah kesesatan, fitnah keributan, keonaran, fitnah apa saja. Ya, fitnah dari lawan jenis yang menyesatkan kita. Ya. Tempat yang paling aman adalah rumah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituh
wa baka ala khati'atih. Berbahagialah orang yang bisa menguasai lisannya, enggak asal ngomong, enggak asal nyebut, enggak asal ngucap. Wa wasi'ahu baituh, dan rumahnya menjadi kelapangan untuknya. Wa baka ala khati'atih, dan dia menangis atas segala perbuatan dosanya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun, ada 5 perkara, man fa'ala wahidan minhunna, barang siapa yang melakukan salah satu dari 5 perkara ini, kana 'alallahi, maka sudah menjadi keharusan bagi Allah untuk menolongnya. Man 'ada maridan, pertama adalah orang yang mau mengunjungi orang sakit. Yang kedua, au kharaja ghazian, orang yang keluar untuk berperang di jalan Allah. Yang ketiga, au dakhala ala imamihi yuridu ta'zirahu wa tauqirah, orang yang masuk menemui pemimpinnya, ya, presidennya, dalam rangka untuk menghormati dan memuliakannya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, au qa'ada fi baitihi fasaliman nasu minhu wa salima minan nas, atau orang yang duduk di dalam rumahnya sehingga manusia selamat dari kejahatannya dan dia pun selamat dari kejahatan manusia. Menunjukkan bahwa rumah adalah benteng terakhir, tempat perlindungan, tempat yang paling aman. Ya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salamatur rajuli minal fitnah ayyalzima baitah, keselamatan seseorang itu dari fitnah ketika dia selalu berada di dalam rumahnya. Ya. Jadi seorang yang betah di dalam rumah itu selamat dari berbagai macam fitnah. Ya. Dibandingkan orang yang selalu berada di luar rumah. Karena di luar rumah itu berkeliaran berbagai macam keburukan. Ya, godaannya terlalu besar. Ya. Sehingga tempat yang paling aman adalah rumah, bukan hanya bagi wanita, bahkan bagi kita kaum pria, bagi para suami. Ya. Apalagi orang yang gampang tergoda oleh berbagai keburukan. Kalau dia berada di dalam rumah, dia lebih aman, lebih terjaga dibandingkan dia berada di luar rumah. Dia bisa lebih liar. Ya. Maka sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah adalah tempat yang paling aman untuk kita menjaga agama. Terlebih lagi di tengah-tengah kerusakan manusia seperti sekarang ini, rumah itu adalah tempat uzlah, tempat pengasingan diri. Kita menjauh dari berbagai macam kebisingan-kebisingan dunia yang membuat kita lalai dari Allah dengan berada di dalam rumah dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rumah kita perlu dibuat kondusif secara agama, sehingga mendukung kita di dalam keimanan. Nah, kemudian yang keempat, alasan yang keempat, bahwasanya, dan ini yang paling penting, kita memperbaiki rumah dari sisi kehidupan agama yang ada di dalamnya,
Karena dari rumah yang baik, keluarga yang baik, yang dipenuhi dengan tuntunan-tuntunan Islam, maka lahirlah masyarakat yang Islami. Pondasi sebuah bangsa itu dimulai dari rumah. Ya. Karena sebuah bangsa menjadi bangsa yang besar karena mereka melahirkan orang-orang yang besar. Dan orang-orang yang besar itu lahir dari rumah-rumah yang besar pula. Bukan besar dari sisi luasnya, bangunannya, gedungnya, tapi besar dari sisi nilai kehidupan yang ada di dalamnya. Ya. Makanya pemuka-pemuka ataupun tokoh-tokoh dunia itu lahir dari rumah yang luar biasa. Pada keumumannya mereka mempunyai kehidupan yang lahir dari nilai-nilai yang diajarkan di dalam rumahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat radhiyallahu anhum mulai dari rumah-rumah mereka. Ketika dakwah beliau masih dakwah sirriyah di kota Mekah, dimulainya dari mana? Dari rumah. Di rumah siapa? Ya. Rumah siapa? Arqam bin Abil Arqam. Nah, sehingga penting sekali untuk kita memperbaiki rumah dengan kondisi rumah yang baik, kondusif secara agama. Kita berharap lahir orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh dari rumah-rumah kaum muslimin yang masya Allah ini di dalam agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita berharap lahir pemimpin Indonesia suatu saat yang akan mensejahterakan dan mengangkat bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Itu enggak mungkin. Pemimpin yang hebat itu enggak mungkin lahir dari rumah yang berantakan, yang broken home. Ya. Bagaimana kita akan mengharapkan generasi yang maju, generasi yang baik secara agama di dalam tuntunan Allah dan Rasul-Nya, kalau rumah kita berantakan penuh dengan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Lalu bagaimana cara kita memperbaiki rumah supaya rumah kita menjadi sebuah keindahan di dalam hidup ini? Ya. Di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diajarkan kepada kita beberapa hal untuk kita bisa membangun rumah yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan. Ya. Bukan dari sisi kemewahan rumah tersebut, tapi dari sisi nilai kehidupan yang ada di dalamnya. Ini penting untuk diketahui oleh setiap kita yang membangun rumah tangga, yang baru atau yang lama, bahkan yang akan membangunnya. Sehingga setiap pribadi muslim bisa mempunyai rumah yang layak. Dari sisi kehidupan secara agama, maka dia akan bisa memaksimalkan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk bahagia dunia dan akhirat karena dia mempunyai rumah yang luar biasa. Taib. Hal yang sangat fundamental di dalam memperbaiki rumah atau membangun rumah tangga yang islami adalah mencari pasangan yang baik. Itu sudah jelas. Baik yang laki ataupun yang perempuan. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat An-Nur ayat ke-32 Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum, dan nikahilah orang-orang yang dan nikahkanlah orang-orang yang lajang di antara kalian, serta orang-orang saleh dari budak lelaki kalian ataupun budak wanita kalian.
Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka itu adalah orang-orang fakir, maka Allah yang akan membuat mereka berkecukupan dengan kemuliaannya, dengan keutamaannya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ya. Maka Islam itu sangat menganjurkan kepada pernikahan, ya, mempunyai pasangan. Nabi SAW dalam hadis Ibn Mas'ud yang muttafaqun alaih, beliau mengatakan, ya ma'syar syabab, wahai segenap para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah mempunyai kemampuan di antara kalian, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu lebih membuat tunduknya pandangan dari yang haram dan lebih menjaga kemaluan dari yang haram. Wa man lam yastati', barang siapa yang tidak mampu, fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu adalah benteng untuknya. Nah, banyak di kalangan generasi muda kita sekarang ini menganggap nikah itu nggak penting. Nggak nikah pun dia bisa happy kok. Ya. Jadi mereka tidak terlalu mempedulikan masalah pernikahan. Urusan kebutuhan biologis bisa dia salurkan. Banyak caranya kata dia sekarang. Ya. Yang laki mau perempuan atau yang perempuan mau laki, mereka bisa hubungan bebas dengan pergaulan yang ada. Inilah yang membuat generasi kita semakin lama semakin rusak, agamanya semakin hancur, perzinaan di mana-mana, perselingkuhan di mana-mana. Ya. Padahal Islam sangat menginginkan setiap muslim ataupun muslimah mempunyai pernikahan. Kalau sudah mampu segera nikah. Ya, jangan pakai ditunda, karena ini adalah kebaikan. Ada yang bertanya, Ustadz, apa yang lebih baik? Apakah saya melajang atau menikah? Karena saya nggak butuh juga pasangan. Saya nggak terlalu punya hasrat kepada pasangan. Jawabannya, menikah itu jauh lebih baik. Banyak hal yang akan Anda gapai dari kemaslahatan dunia dan akhirat dengan pernikahan. Ya. Karena itu adalah syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Nabi SAW menyatakan, wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Nah, ada pula yang berpikir nikah itu terlalu besar biayanya, terlalu besar tanggung jawabnya. Kalau hidup sendiri lebih simpel. Ya. Maka Allah katakan di dalam ayat ini, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka itu orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak mampu, maka Allah yang membuat mereka berkecukupan dengan keutamaannya. Ya. Maka bahkan sebagian ulama di kalangan as-sahabah seperti Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man arada ayyakuna ghaniyan falyatazawwaj. Barang siapa yang ingin berkecukupan, maka hendaklah dia menikah. Ya. Tapi orang sekarang kalau ingin nikah kayaknya harus kaya raya gitu ya, mempersiapkan segala sesuatu, akhirnya nggak nikah-nikah, jadi bujang lapuk, menjomblo sepanjang tahun. Allahul musta'an. Padahal kalau dia bertawakal kepada Allah, yang penting dia mau bekerja, dia mau berusaha, rezekinya akan dibukakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Orang-orang dulu itu, sebagian mereka ketika menikah, orang tua kita, mereka itu nggak punya apa-apa. Ya, ada yang tukang kebun, ada yang kerja di ladang, bahkan ada yang tukang becak. Tapi buktinya
Mereka bisa menghidupi keluarga mereka, bahkan anaknya pada kuliah semua selesai. Iya enggak? Anaknya yang hebat-hebat sekarang. Ada yang dokter, ada yang ini, ada yang itu. Padahal bapaknya dulu ngidupin dia, kerjanya ya gitu biasa aja. Hidup anaknya, bahkan kuliah selesai. Ya. Jadi ketakutan-ketakutan itu karena memang generasi ini tidak dididik dengan agama secara baik. Ya. Padahal Allah mengatakan iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka adalah orang-orang fakir, Allah yang akan mencukupkan mereka dari kemuliaannya. Nah, makanya orang-orang dulu di kalangan salaf kalau melihat anaknya sudah mampu untuk menikah, segera dia nikahkan, nggak nunggu lama. Ya. Kalau kita sekarang banyak ketakutannya. Oleh karenanya, ya, ini kebaikan bagi umat Islam kalau mereka segera melakukan pernikahan, karena dengan pernikahan itu banyak kemaslahatan yang bisa mereka gapai. Nah, maka membangun sebuah rumah tangga membutuhkan pasangan yang bagus, pasangan yang baik, pasangan yang saleh maupun salihah. Ya. Ini harus benar-benar penilaiannya dari sisi agama. Ini kriteria yang paling nomor satu. Ya. Nabi SAW bersabda, tungkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ya, alasan manusia, alasan lelaki mau menikahi seorang wanita itu ada 4 kata Nabi. Ya. Pertama, lima liha, karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha, karena kebangsawanannya. Ya. Istilahnya sekarang darah biru gitu ya, bangsawan. Kemudian yang ketiga, wali jamaliha, atau karena kecantikannya. Tapi ketiga-tiganya ini sebenarnya tidak ada yang bertahan. Ya, harta bisa habis, kebangsawanan juga tidak akan besar pengaruhnya di dalam rumah tangga. Kalau kita menikahi seorang wanita sombong, angkuh, mulutnya tajam, sebangsawanan apapun dia, ya, dari keturunan ningrat, kalau kelakuannya seperti itu, untuk apa? Ya. Atau kecantikan bisa luntur, bisa habis dimakan usia. Ya. Walidiniha, dan yang keempat kata Nabi, karena agamanya. Lalu kata beliau, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Maka berbahagialah dengan wanita yang mempunyai agama, kalau tidak engkau akan binasa. Ya. Jadi yang paling penting itu adalah yang punya agama. Nah, adapun secara fisik dikatakan oleh sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, ya, bahwa agama itu adalah pilihan yang nomor satu, tapi harus disertai dengan yang kedua secara fisik, paling tidak engkau mempunyai kecocokan dengannya. Jangan yang jelek-jelek amat gitu, yang Anda juga nggak selera atau nggak berhasrat dan tidak bisa bertahan nantinya dengan dia, masalah juga gitu. Ya. Tapi masalah kecantikan itu kan secara fisik relatif katanya. Ya. Bisa menurut sebagian oke, sebagian lagi mengatakan tidak oke. Ya. Makanya itu kembali kepada pribadi masing-masing. Oleh karenanya di dalam Islam ada syariat nazar untuk melihat. Ada sahabat Jabir radhiyallahu an yang menikahi seorang wanita tanpa melihat. Kata Nabi SAW, lihat, engkau menikahi seorang wanita Ansor, lihat, karena di matanya wanita Ansor itu ada sesuatu. Ya.
Dan beliau menyatakan bahwa dengan saling melihat kondisi fisik masing-masing, apakah cocok atau tidak, itu lebih melanggengkan hubungan di antara keduanya. Kalau tidak ada ketertarikan ya jangan, walaupun agamanya bagus. Khawatir Anda tidak kuat untuk bisa sabar bersamanya. Kecuali kalau mungkin level keimanan kita begitu baik, begitu bagus, sudah tidak lagi memikirkan tentang masalah fisik. Semacam Al-Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Ahmad itu siapa yang tidak mau di antara wanita yang ada di masa beliau menikah dengan beliau rahimahullah. Tapi beliau menikah dengan seorang wanita yang berkulit agak gelap dan matanya agak buta sebelah. Kenapa? Karena wanita ini adalah wanita salihah yang diharapkan akan membantu beliau di dalam agamanya, di dalam kesalihannya. Wanita yang begitu hebat, ya, yang tidak pernah tinggal sholat malamnya. Nah, itu kan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Nah, kalau antum bisa seperti Al-Imam Ahmad nggak apa-apa. Tapi kan kekuatan iman seperti Al-Imam Ahmad itu jarang gitu. Ya, jangan sampai baru 2 hari dan minta cerai nanti. Udah meninggalkan rumah. Oleh karenanya Nabi SAW memerintahkan untuk melihat. Ya. Karena itu akan melanggengkan hubungan di antara keduanya. Taib. Jadi paling tidak ada ketertarikan secara fisik, tapi yang paling utama ya harus berdasarkan agama. Oke secara fisik, tapi kalau agamanya tidak baik jangan. Ada yang biasa-biasa secara fisik ya, yang Anda bisa menerimanya dan agamanya bagus, maka ini yang lebih dikedepankan. Nah, ada yang bertanya kepada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ya Syekh, saya mempunyai 2 pilihan wanita untuk saya nikahi. Yang satunya agamanya Masya Allah, tapi saya nggak suka secara fisik, nggak cantik lah gitu. Dan yang lain wanita yang cantik tapi secara agamanya tidak seperti yang pertama. Kata Syekh, kalau engkau bisa membimbingnya, engkau bisa mengajarinya, engkau bisa membawanya kepada kebaikan secara agama, maka nikahi wanita yang engkau tertarik untuk menikahinya. Ya. Artinya boleh aja, tapi kan kerjanya lebih berat. Dalam artian, ya banyak dari kita pasti akan memilih yang lebih cantik ya. Hah? Atau enggak? Atau saya keliru ini? Relatif ya. Nah, ya kebanyakan orang lah. Mungkin antum tidak termasuk barangkali. Tapi kerjanya akan jadi lebih berat. Ya, karena memperbaiki agama seseorang itu tidak mudah. Nah, oleh karenanya barakallahu fikum, Nabi berpesan fadhfar bidzatid din taribat yadak. Maka berbahagialah dengan wanita yang mempunyai agama, kalau tidak engkau akan binasa. Yang cantik itu, yang kaya itu atau yang bangsawanan itu, mungkin enaknya di awal nikah saja. Ya. Tapi setelah tahu nanti sifatnya, kelakuannya, lisannya, baru mumet 7 keliling. Ya, nggak ada enak-enaknya sudah. Nah, hilang semua rasa cantiknya itu, atau hilang itu hartanya, hilang itu kebangsawanannya, hambar rasanya hidup sama dia karena dia nggak punya agama. Ya. Sedangkan wanita yang punya agama, mungkin awalnya kita merasakan berat dari sisi barangkali dia nggak kaya, nggak bangsawan, mungkin cantiknya biasa aja. Ya. Tapi karena keindahan akhlaknya,
kemuliaan budi pekertinya, tutur katanya yang luar biasa, halus, sangat menghormati suaminya, sangat melayani suaminya, sangat mencintai suaminya, maka ini yang akan membuat seorang suami betah bersama istrinya tersebut dan tidak berpikir untuk meninggalkannya. Ya. Dan yang tahu pengalaman ini yang sudah berkeluarga. Ya, kalau yang bujang-bujang belum kebayang biasanya. Mikirnya pasti cari yang cantik dulu gitu. Barakallahu fikum. Makanya apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah tuntunan wahyu. Allah yang menciptakan manusia yang tahu akan kemaslahatannya. Maka Nabi mengatakan fadhfar bidzatid din taribat yadak. Masalahnya sekarang Ustadz, itu kan orang yang mau nikah. Kami ini sudah punya pasangan. Nah, gimana caranya? Apa saya nikah lagi gitu? Ya. Maka bagi yang sudah punya pasangan bukan berarti kemudian dia melepaskan pasangannya. Pernyataan fadhfar bidzatid din, berbahagialah dengan wanita yang punya agama, maka kita perbaiki pasangan kita secara agama. Ya. Kita perbaiki pasangan kita secara agama, maka itu adalah cara untuk kita mendapatkan wanita yang baik agamanya dari pasangan kita. Nah, dan Nabi SAW sebagaimana di dalam riwayat Muslim, beliau bersabda, ad-dunya kulluha mata'. Dunia itu seluruhnya adalah kesenangan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik kesenangan dunia itu adalah istri yang salihah. Ya. Kita kalau nggak ada duit tapi istrinya di rumah itu salihah, aman, tetap aman, nyaman, tentram di dalam rumah. Ya. Tapi udahlah kita nggak ada duit, istrinya juga la ilaha illallah, Allahul musta'an. Ya. Kira-kira betah nggak di dalam rumah? Ya. Akan pusing 7 keliling. Ya. Direpetin terus sama istrinya. Ya. Bukanlah mendukung dia di dalam kebaikan agama dan juga kebaikan dunia, tapi malah dihabisi suaminya. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, sebaik-baik dari kesenangan dunia itu adalah al-mar'atus salihah. Di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' dari hadis Thauban radhiyallahu an, Nabi mengatakan, liyattakhidha ahadukum, hendaklah salah seorang di antara kalian mengambil pasangan yang memiliki qalban syakira, yang mempunyai hati yang bersyukur, walisanan dzakira, pasangan yang mempunyai lisan yang selalu berzikir, wa zaujatan mu'minatan, dan istri mukminah, tu'inuhu ala amril akhirah, yang menolongnya atas urusan akhiratnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang selainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Sahih Al-Jami', Nabi SAW mengatakan, wa zaujatan salihatan tu'inuka ala amri dunyaka wa dinik khairu maktanazahun nas. Istri yang salihah yang membantumu atas urusan duniamu dan agamamu, itu sebaik-baik harta yang disimpan oleh manusia. Ya. Punya istri tidak hanya memudahkan kita dalam urusan akhirat, tapi membantu kita juga dalam urusan dunia. Hebat enggak itu? Ya, kalau dapat istri dari sisi dunia kita dibantu oleh dia, dari sisi akhirat juga dibantu. Udah, ini harta terbaik yang kita simpan di dalam rumah. Ya. Nah, tapi wanita yang seperti ini memang langka. Langka sekali. Ya. Kebanyakannya tidak membantu kita dalam urusan dunia, apalagi akhirat.
Itu yang banyak. Nah, tapi paling tidak kalau kita ingin menjadikan rumah itu sebagai rumah yang indah, kita punya wanita, kita punya istri, minimalnya membantu kita dalam urusan akhirat kita. Ya. Walaupun mungkin dalam urusan dunia dia tidak bisa banyak membantu kita karena keterbatasan dia, tapi dalam urusan akhirat dia menguatkan kita kepada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, dalam urusan dunia paling tidak dia mengurusi rumahnya, mengurusi anaknya, mengurusi suaminya. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita berhenti dulu sampai di sini ya, bahwa pondasi rumah yang baik, rumah yang indah secara kehidupan agama membutuhkan pasangan yang baik. Kita lanjutkan sedikit karena itu dari sisi laki-lakinya, dari sisi wanitanya juga sama. Ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, "Idza atakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Apabila datang kepada kalian lelaki yang kalian ridha agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Wa illa kalau tidak, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, ini anjuran kepada kita para wali. Kalau sudah ada lelaki yang baik agamanya, maka nikahkan dia. Kalau dia meminta anak wanita kita, nikahkan kepadanya. Jangan hanya sekedar melihat hartanya. Kamu bisa ngasih anak saya makan apa? Itu pertanyaan yang standar ya bagi setiap orang tua pada hari ini kalau anaknya dilamar. Kamu kerjaannya apa? Kamu bisa ngasih anak saya makan apa? Antum dulu ditanya gitu nggak? Nah, ya bapak anaknya makan apa? Gitu. Kalau makannya nasi saya kasih nasi, kalau makannya roti saya kasih roti. Nah, sementara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat kepada yang punya agama. Bahkan lebih daripada itu, di masa lampau ya, di kalangan as-sahabah, mereka bahkan mencarikan anak wanitanya lelaki-lelaki yang saleh tanpa menunggu mereka yang melamarnya. Ditawarkan anak wanitanya, mau enggak nikah dengan anak saya? Ketika melihat lelaki ini adalah orang yang saleh. Nah, dan itu terjadi di kalangan sahabat. Ya. Bagaimana sebagian mereka menikahi anak sahabatnya yang lain. Al-muhim, barakallahu fikum, sangat penting membangun rumah tangga itu dengan pasangan yang soleh ataupun solehah. Itu dulu awal pondasinya. Sekarang ini kebanyakan masalah-masalah rumah tangga itu lahir karena pasangan-pasangan yang tidak baik. Ya. Kebanyakan kasus itu lahirnya dari pasangan yang tidak baik. Sebetulnya kalau kita telusuri bukan karena masalah ekonomi. Kabarnya kan banyak terjadi perceraian itu karena kasus ekonomi. Tapi kalau mau lebih detail lagi dilihat kasus ekonominya itu kenapa? Ujung-ujungnya karena masing-masing dari pasangan ini nggak punya agama yang baik. Bermula dari situ. Ya, sehingga masalah ekonomi itu menjadi pemicunya saja. Tapi dasarnya apa? Karena masing-masing pasangan tidak punya agama yang baik. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kalau ada yang mau bertanya, saya silahkan. Nah.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang anak, tentunya kita kepingin orang tua kita berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau orang tua kita memberitahu tentang hal-hal yang tidak baik kepada kita, maka mungkin kita diam dalam artian tidak menentang ucapannya ketika itu untuk menghindari keributan atau pertengkaran. Ya. Tapi kita harus pilih waktu yang tepat untuk memberitahunya tentang hal yang baik. Pak, sebetulnya yang benar itu gini. Atau dengan kalimat yang lebih bijak, dengan bahasa yang halus. Ya, kalau bahasa setempat itu ada bahasa kromonya, pakai bahasa kromonya. Bahasa yang halus, memberitahu dia, kemudian dia marah. Kamu sok tahu, anak ingusan baru kemarin dan sebagainya. Udah sabarin aja, diam aja. Memang kita anak kemarin, kan nggak salah omongannya, iya kan? Kenapa kita marah gitu? Apalagi dia orang tua kita gitu. Ya udah diamin aja, sabarin aja. Nanti ada waktu lagi yang tepat, kasih tahu lagi. Jangan pernah putus asa. Sebagaimana Nabi SAW tidak berhenti mendakwahi pamannya sampai titik-titik terakhir sebelum pamannya meninggal dunia. Hanya saja yang perlu diingat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, antum tidak usah membalas kemarahan orang tua dengan sikap yang tidak baik gitu. Kalau mereka marah itu wajar, mereka kan orang tua. Udah diamin aja, sabarin aja. Nanti kasih tahu lagi gitu. Dan bisa juga antum tambahkan, tidak hanya sekedar memberitahu hal-hal yang baik tentang kebenaran agama ini, tapi juga ditambahi dengan sikap yang baik, ya, akhlak yang baik. Dalam artian, kalau sebelumnya antum tidak melakukan hal tersebut sebelum ngaji, nah sekarang antum ngerti pengajian, ngerti sunnah Nabi SAW, antum lebih berbakti lagi kepada orang tua. Misalnya, ini contoh aja. Kalau biasanya pagi itu antum bangunnya ya subuh, tetap sholat subuh, setelah itu tidur lagi, misalnya gitu, nggak membantu orang tua. Nah sekarang antum nggak tidur lagi, bantu orang tua antum, mungkin entah membantu membereskan rumah atau ngapain kayak gitu. Yang antum tahu bahwa orang tua antum, kalau antum melakukan itu mereka akan senang. Jadi tunjukkan hal-hal yang lebih positif dari kondisi antum sebelumnya, supaya orang tua antum tahu bahwa dengan antum ngaji ini dampaknya positif kepada antum. Gitu. Karena biasanya dakwah dengan hal atau dengan perbuatan itu lebih mengena daripada dakwah dengan lisan. Nah, makanya Allah di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Luqman itu mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau keduanya memaksamu untuk berbuat syirik yang kau tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan engkau taati keduanya. Tapi kata Allah wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi pergauli keduanya ketika di dunia ini dengan cara yang baik. Ya, padahal orang tuanya memerintahkan kepada kekafiran, kepada kesyirikan. Tapi tetap saja Allah katakan pergauli keduanya dengan baik. Yang sering sekali membuat orang tua itu kemudian tambah khawatir kepada anaknya yang ngaji sunnah ketika anaknya membalas kemarahan orang tuanya dengan sikap yang tidak baik. Orang tuanya malah tambah disesat-sesatkan, dibid'ah-bid'ahkan gitu. Ya. Orang tuanya marah, dia lari dari rumah. Ngapain dia lari dari rumah? Itu biasanya yang membuat orang tua semakin khawatir dengan anaknya ikut pengajian. Tapi kalau kemudian anaknya menunjukkan sikap yang lebih positif, sikap yang lebih berbakti, sikap yang lebih berpengaruh kepada kebaikan kehidupannya di dalam rumah, insya Allah orang tuanya
akan mau mendengarkannya. Kalau enggak sekarang, suatu saat insya Allah Allah bukakan hatinya untuk menerima hidayah. Begitu. Barakallahu fiik. Nah, Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Memang menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim maupun muslimah, apapun keadaan dan kondisinya. Tapi bukan berarti bagi seorang wanita yang sudah menikah dia mengabaikan tanggung jawabnya di dalam rumah. Ya, itu enggak benar. Karena dari tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, di mana seorang wanita itu adalah wanita yang menjaga kebutuhan suaminya, memelihara anaknya, mengurusi rumahnya. Ya. Sehingga kewajibannya yang pokok tidak boleh dia abaikan. Kalau kemudian suaminya mengatakan, udah kamu nggak usah banyak ikut pengajian, karena dengan kamu banyak ikut pengajian kamu capek, sehingga rumahmu sering nggak keurus, anakmu sering terlantar, maka dia harus patuh kepada suaminya. Yang dikatakan suaminya itu benar, karena kewajibannya yang pertama adalah mengurusi rumahnya, melayani suaminya, mendidik anaknya. Ya. Kecuali kalau suaminya mengatakan, ya udah kamu belajar aja biar saya yang ngurusin semuanya. Nah, itu suaminya, masya Allah. Tapi kan suaminya capek juga ya, karena kan harus kerja di luar rumah gitu. Ya. Atau kalau suaminya mampu, mungkin istrinya bisa, boleh saja minta kepada suaminya, Bi, cariin pembantu lah, gitu. Biar aku bisa ada waktu untuk belajar. Itu bagus. Tapi ingat bahwa setiap jerih payahnya, keringat yang dia keluarkan ketika dia mengurusi rumahnya, kalau niatnya adalah melakukan tanggung jawab yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada suaminya dan anak-anaknya, maka setiap jerih payahnya, keringat yang dia teteskan itu bernilai pahala di sisi Allah. Itu kenapa saya tidak menganjurkan selama istri itu mampu mengurusi rumah tangganya sendiri, nggak usah pakai pembantu. Karena itu ladang pahala semua untuk dia. Ya. Jadi kalau dia ngerasa capek, ingat bahwa ini dia sedang menimbun pahala di sisi Allah. Nggak perlu ngeluh juga gitu. Makanya Nabi SAW pernah putrinya yang tercinta, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, datang kepada Nabi SAW. Fatimah itu tangannya sampai lecet, ya, karena menumbuk tepung. Dia kepingin pembantu. Kebetulan Nabi SAW baru dapat hadiah budak. Ketika Fatimah datang menemui Nabi SAW, Nabi tidak ada di rumahnya, hanya bertemu dengan Aisyah. Lalu ketika Nabi SAW datang, Aisyah mengatakan bahwa Fatimah datang ingin menemuimu. Oleh karenanya Nabi SAW di malam hari datang ke rumah putrinya Fatimah radhiyallahu anha, dalam keadaan Fatimah dan suaminya Ali bin Abi Thalib sudah bersiap untuk tidur di atas ranjang mereka. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, maukah aku beritahu kepada kalian berdua hal yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Kemudian diajari apa oleh Nabi SAW? Doa, zikir.
Ya, bahwa mereka berzikir takbir 33 kali, ya, tahmid 33 kali, tasbih 33 kali sebelum mereka tidur. Itu lebih baik daripada khadim, daripada pembantu yang diminta oleh Fatimah radhiyallahu anha. Jadi kalau istri menyadari ini, nggak usah pakai pembantu. Ya. Kecuali kalau memang dia kerepotan banget, ya, dia nggak punya waktu, kecapean banget karena anaknya banyak, masih kecil-kecil semua, betul-betul kewalahan. Ya, kalau memang kondisinya butuh pembantu ya nggak ada masalah gitu. Tapi selama dia masih mengerjakannya bisa, maka itu semua ladang pahala untuk dia. Ya. Banyak sekarang istri di zaman ini tuh manja, anak satu, ya kan, rumahnya juga nggak seberapa, tapi mbaknya ada beberapa gitu. Yang masak sendiri, yang nyuci sendiri, yang jaga anak sendiri, yang ganti popoknya sendiri. Masya Allah. Nah terus dia ngapain gitu? Allahul musta'an. Jadi barakallahu fiik, kalau memang dengan belajar agama itu dia tidak mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian dia mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri, nah itu salah. Nah, memang seorang suami harus membantu seorang istri bagaimana dia bisa belajar agama. Tapi istri juga harus tidak boleh mengabaikan kewajibannya di rumahnya. Ada juga sampai-sampai seorang istri misalnya, ada yang ngeluh, "Ustaz, istri saya karena rajin ikut halaqah, sampai kalau udah malam itu capek, sehingga saya tidak bisa menyalurkan menyalurkan syahwat gitu. Kami jarang berhubungan biologis karena istri saya selalu capek. Alasannya kalau didekati besok ada kajian." saya pagi-pagi harus ikut halaqah gitu, harus setoran segala macam. Itu gimana? Saya yang salah atau istri yang salah? Allahul musta'an. Akhirnya jadi kasus di rumahnya. Ya. Lah ini kan nggak benar kalau kayak gitu. Apalagi urusan ranjang, itu hal yang pokok, itu mutlak, ya. Nggak boleh seorang istri nolak sama sekali, mutlak, selama dia mampu, kecuali kalau memang dia dalam keadaan sakit, berhubungan itu akan bisa memudaratkan dia. Nah itu lain cerita. Tapi selama dia bisa, nggak ada alasan dia menolaknya. Nah hal-hal yang seperti ini harus difahami gitu. Sehingga barakallahu fiik, kalau pertanyaannya apakah istri harus tetap ngaji atau berhenti, ya mungkin bisa mengurangi kegiatan ngajinya demi untuk mengurusi rumah tangganya, karena itu yang kewajiban dia yang pertama, yang paling pokok. Setelah itu baru dia meluangkan waktu, ya, menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu agama sesuai dengan kemampuannya. Barakallahu fiik, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ya. Apa bisa dibedakan musibah yang datang itu sebagai azab Allah karena kedurhakaan kita, atau musibah datang itu sebagai ujian keimanan? Iya. Ujian yang datang dari Allah itu mungkin salah satu dari keduanya. Bagaimana kita bisa membedakannya? Bagaimana kita bisa tahu ini akibat kemarahan Allah kepada kita atau karena ujian Allah untuk mengetes kekuatan iman kita? Kita tahu dengan kondisi kita sendiri. Ya, kalau kondisi kita jauh dari ketaatan, jauh dari ibadah, kita lebih banyak lalainya sama Allah, ya kan? Bahkan hal-hal yang wajib kita abaikan. Kita tidak menunaikan agama dengan semestinya. Maka bencana yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, itu bisa jadi adalah kemurkaan Allah kepada kita. Dan Allah murka memberikan musibah tersebut dengan tujuan agar kita kembali kepadanya, supaya kita iling, supaya kita ingat. Ya. Tapi kalau dalam kondisi kita
dalam ketaatan, kita berupaya untuk selalu baik di dalam beragama kepada Allah, kewajiban-kewajibannya tidak kita lalaikan, bahkan kita sangat antusias kepada sunnah-sunnah yang bukan wajib, ya, kita mempunyai semangat untuk beragama, ternyata datang bencana dan musibah dari Allah, berarti itu cobaan untuk menguji keimanan kita. Itu cara membedakannya. Maka kalau begitu kita harus sabar. Ya, di kedua kondisi memang harus sabar. Baik. Dan tidak ada orang yang tidak diuji oleh Allah tabaraka wa taala. Semua akan diuji sesuai dengan kemampuan imannya. Ubtuliyal mar'u ala hasbi dinih, kata Nabi. Setiap orang itu diuji oleh Allah dengan kadar keimanannya. In kana fi dinihi syiddah, kalau di dalam agamanya itu ada kekokohan, ishtadda bala'uh, maka ujiannya juga akan semakin berat. Wa in kana fi dinihi riqqah, kalau di dalam agamanya itu ada kerapuhan, kelemahan, ubtuliya ala hasbi dinih, pada akhirnya dia tetap akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fiik. Baik, ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.